Ya, di sini masih dengan saya Sultan Ezra Salwasa Danura dari Pendidikan Teknik Otomotif. Saya akan membahas beberapa soal yang telah saya susun sebelumnya. Langsung ke soal pertama, yaitu pada eksperimen terdapat 5 tabung yang mengalami proses isobarik. Terjadi penyusutan volume gas pada masing-masing tabung. Perubahan volume ditunjukkan pada tabel berikut. Volume pertama, volume awal, dan volume akhir bisa dilihat. Berdasarkan data tersebut, maka perbandingan suhu T1 banding T2 terbesar dan terkecil ada pada tabung ke A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 1, D4 dan 2, E5 dan 3. Antara jawaban di atas ada yang pastinya adalah jawaban C, yaitu 3 dan 1. Untuk volume pertama 3 itu 2 volume. Volume pertamanya 2 dan volume akhirnya 1/2 atau setengah. Jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas sama dengan suhunya. Untuk mendapatkan kerja bernilai negatif, maka sistem menerima kalor. Yang kedua, yaitu suhu suatu gas dalam sebuah ruangan tertutup mula-mula adalah 77 derajat Celcius. Jika tekanan pada ruangan tertutup tersebut 5 kali lebih besar dari tekanan semula, maka suhu gas tersebut sebesar A 35 derajat Celcius, B 77 derajat Celcius, C 160 derajat Celcius, D 273 derajat Celcius, E 385 derajat Celcius. Jawabannya adalah E. Inilah cara-caranya. P per T sama dengan konstanta, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P per 77 derajat Celcius sama dengan 5P per T2. T2 sama dengan 385 derajat Celcius. Nah, ini adalah soal ketiga. Gas dengan suhu, tekanan, dan volume tertentu ditekan sehingga volumenya menjadi setengah dari volume semula. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Kerja yang dilakukan lingkungan pada sistem jika proses berlangsung secara isobarik lebih besar daripada jika proses berlangsungnya secara isotermal. Kerja yang dilakukan lingkungan. B. Kerja yang dilakukan lingkungan pada sistem jika proses berlangsung secara isobarik lebih besar daripada jika proses berlangsungnya secara adiabatik. C. Kerja yang dilakukan lingkungan pada sistem jika proses berlangsung secara adiabatik lebih besar daripada proses secara isotermal. D. Kerja yang dilakukan lingkungan pada proses secara adiabatik lebih kecil daripada proses secara isotermal. E. Tekanan dan suhu juga berkurang menjadi setengahnya. Jawabannya yaitu D. Dikarenakan kasus ini menunjukkan kerja dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem atau gas tersebut sehingga delta U sama dengan Hi min W. Hal ini berpengaruh terhadap proses termodinamika. 10 mol gas helium disimpan dalam tabung tertutup volume 2 liter isokorik dengan tekanan 1,2 kali 10 pangkat 6 PA. Jika gas menyerap kalor sehingga tekanan menjadi 2 kali
10⁻6 PA, maka besar perubahan energi dalamnya adalah A 240, B 270, C 300 Joule, D 324 Joule, E 360 Joule. Jawabannya yaitu A. Pembahasannya yaitu delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Delta U sama dengan 3/2 NRT akhir min NRT awal. Delta U sama dengan 3/2 P akhir kali V volume akhir min P awal dan kali V atau volume awal. Delta U sama dengan 3/2 2 kali 10⁻6 kali 2 10 min 3 min 1 kali 1,2 kali 10⁻6 2 10⁻3. Jadi dia dapat dihasilkan yaitu 240 Joule. Jawabannya itu A. Nomor 5, 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 105 Newton per meter kuadrat, gas helium melakukan usaha luar sebesar diketahui V1 sama dengan 1,5 meter kubik, T1 sama dengan 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 Kelvin, T2 80 derajat Celcius atau sama dengan 360 Kelvin, P sama dengan 2 kali 105 Newton per meter kuadrat. Nah, ini cara-caranya. Nah, lanjut ke soal ketiga, yaitu mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah A 120 derajat, 120 Joule, B 124 Joule, C 135 Joule, D 148 Joule, E 200 Joule. Jawabannya itu E. Ini cara-caranya. Lanjut ke soal ketujuh, yaitu 2000 per 693 mol gas helium pada suhu tetap 27 derajat Celcius mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Jika R sama dengan 3,14 Joule per mol Kelvin dan ln 2 sama dengan 0,693 berpakaian usaha yang dilakukan gas besar N sama dengan 2000 per 693 mol. V2 sama dengan 5 liter, V1 sama dengan 2,5 liter, jawab. Ini cara-caranya. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir bersuhu tinggi sekitar 800 Kelvin mempunyai efisiensi sebesar 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, maka suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi
Caranya yaitu N sama dengan 50% atau sama dengan 0,5. Jadi TR sama dengan 480 Kelvin kali 2, hasilnya 960 Kelvin. Jawabannya B. Suatu mesin Carnot, jika reservoir panasnya 400 Kelvin, akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, efisiensinya adalah D 62,5. Nah, ini pembahasan caranya. Lanjut ke soal ke-11, yaitu suatu pesawat pendingin Carnot mempunyai koefisien kinerja 6,5. Jika reservoir yang tinggi 27 derajat Celcius, maka reservoir rendahnya adalah banyak E dengan cara seperti di bawah ini. Nah, lanjut ke soal 12. Pada termodinamika, gas ideal mengalami proses isotermik jika jawabannya A. Dikarenakan isotermik atau isotermal memiliki arti yaitu suhu tetap. Per-13, semua gas ideal mengalami proses isokorik, sehingga jawabannya D. Pada suhu tinggi kecepatan rata-rata molekul lebih besar. Nah, ini pembahasannya. Isokorik sama dengan volume tetap. Jadi jika pada suhu tinggi, maka molekulnya memiliki kecepatan lebih besar. Lanjut ke nomor 14. Mohon maaf, agak batuk. Sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule dari reservoir suhu tinggi dan membuang sebesar 1200 Joule pada reservoir suhu rendah. Efisiensi mesin tersebut adalah, jawabannya yaitu E. Pembahasannya dengan cara seperti berikut. E sama dengan W per Q1 sama dengan 800 per 2000 sama dengan 0,4 kali 100% sama dengan 40%. Nah, jawabannya E. Nomor 15, efisiensi mesin Carnot. Jika tiap siklusnya menyerap kalor pada suhu 960 Kelvin dan membuang 576 Kelvin adalah, jawabannya D. Caranya seperti apa yang tertampil di layar. Lanjut ke nomor 16. Dua bejana A dan B volumenya sama berisi udara yang suhu dan masanya sama. Bejana A dipanaskan secara isobaris, sedangkan udara di dalam bejana B dipanaskan secara isokoris. Jika besar kalor yang diberikan pada bejana A dan B sama, maka jawabannya C. Dikarenakan pada bejana B usaha bernilai 0 karena proses isokoris atau volume tetap, sehingga kalor sepenuhnya untuk perubahan energi dalam suhu. Sedangkan pada bejana A, kalor sebagian berubah menjadi usaha dan energi dalam. Jadi suhu bejana B lebih besar. Lanjut ke nomor 17. Sejumlah gas ideal dengan massa tertentu mengalami pemampatan secara diabatik. Jika W
adalah kerja yang dilakukan oleh sistem atau gas, dan delta T adalah perubahan suhu dari sistem. Maka berlaku keadaan jawabannya E. Jika sistem melakukan kerja, W bernilai negatif dan perubahan suhu 0. Gas ideal dalam suatu ruangan mengalami proses pemuaian secara adiabatik. Pada proses ini, suhu ideal turun. Jika gas memuai secara adiabatik, maka gas melakukan kerja dan mengakibatkan penurunan energi dalam sistem, sehingga suhu gas juga turun. Dua tabung diisi dengan gas berbeda, tetapi keduanya berada pada suhu yang sama. Diketahui Ma dan Mb adalah berat molekul kedua gas tersebut. Dengan demikian, besar momentum rata-rata molekul kedua gas, itu Pa dan Pb. Pa dan Pb akan berkaitan satu sama lain menurut rumus B. Pa per Pb sama dengan akar Ma min akar Mb, yang jadinya Pa sama dengan Pb akar Ma per Mb. Alat yang biasanya digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruangan tertutup dinamakan B, yaitu manometer. Kenapa kok manometer? Karena manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas di ruang tertutup, seperti LPG dan sebagainya. Nomor 21. Di bawah ini yang termasuk pada satuan British adalah jawabannya D atau pound. Satuan British terdiri dari pound, inch, feet, dan lain-lain. Ini adalah jenis manometer. Pernyataan yang benar adalah jawabannya B. 1, 2, 3, 4. Karena apa? Manometer terdiri atas manometer bak gas, manometer zat cair, manometer raksa terbuka, dan lain-lain, yang termasuk dalam volume control, yaitu C 345, nozzle, turbin, kompresor. Yang termasuk pada volume control adalah nozzle, turbin, dan kompresor. Siklus ideal yang terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses isotermis dan 2 proses adiabatik, adalah siklus B. Carnot. Siklus Carnot mengalami 4 proses, antara lain 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Ada beberapa hukum dalam termodinamika, ada 4, yaitu antara lain hukum awal atau zeroth law, hukum pertama kekekalan energi, hukum kedua entropi, hukum ketiga temperatur nol absolut. Hukum pertama termodinamika berbunyi B. Energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hukum mana yang menjelaskan entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan nol? Hukum Boyle. Menurut saya jawabannya C, dikarenakan bunyi hukum termodinamika ketiga, yaitu entropi
Benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Dalam penghitungan gas, temperatur harus dituliskan dalam satuan Kelvin atau C. Dalam penghitungan gas, semua temperatur harus diubah menjadi Kelvin. 29. Energi dalam gas ideal merupakan fungsi dari A. Volume. Energi dalam gas ideal merupakan fungsi dari volume, bukan merupakan fungsi dari tekanan maupun suhu. Partikel-partikel gas ideal merupakan sifat sebagai berikut, kecuali D. Tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak, karena gas mengikuti hukum Newton. Suatu sistem mengalami proses isobarik, maka pernyataan berikut yang sesuai dengan sistem tersebut adalah E. Sistem memiliki tekanan yang konstan. Proses isobarik merupakan proses termodinamika yang terjadi pada keadaan tekanan konstan. Nomor 32. Perubahan gas yang suhunya tetap disebut D. Isotermal. Pembahasan. Isotermal merupakan keadaan gas yang selalu tetap. Pengaplikasian sistem pada termos merupakan sistem E. Termos menggunakan aplikasi dari sistem terisolasi agar selalu terjaga suhu di dalamnya. Salah satu ciri dari barometer aneroid adalah jawabannya C. Dikarenakan aneroid memiliki ciri khas yang sangat elastis dan lentur yang terbuat dari campuran antara tembaga dan berilium. Dalam BMKG, barometer apa yang digunakan untuk mendeteksi gempa? Yaitu barograf. Barograf mempunyai media yang umumnya berupa kertas dan memiliki lengan yang berfungsi sebagai pena. Alat apakah yang dapat digunakan untuk memompa gas LPG menuju kompor? Jawabannya yaitu B. Manometer yang digunakan berjenis manometer logam yang digunakan untuk mengukur tekanan yang sangat besar. Nah, siapa penemu manometer? Penemu manometer pertama yaitu Otto von Guericke. Di bawah ini yang bukan merupakan manometer, tahu sendirilah. Pasti barograf. Seperti yang dijelaskan tadi, barograf itu alat untuk mendeteksi gempa. Di bawah ini proses yang tidak menggunakan kalor pada sistem gas ke lingkungan adalah jawabannya B, yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik merupakan proses yang muncul tanpa kalor dari sistem dari lingkungannya. Nomor 40 terakhir dari pilihan ganda ini, itu dinding apakah yang menyebabkan kedua zat dapat mencapai suhu yang sama dalam waktu yang cepat? A. Dinding beton, B. Dinding kapur, C. Dinding diatermik, D. Dinding bata, E. Dinding kaca. Jawabannya yaitu C. Karena dinding diatermik adalah dinding yang memungkinkan kedua zat mencapai suhu yang sama dalam waktu yang cepat atau singkat. Oke, kita selesai. Kita masuk ke soal uraian. Sebuah mesin diesel nisbah kompresinya 12:1.
Volume awal 2 liter pada tekanan 2 kali 10⁴ PA dan suhu 30 derajat. Jika konstanta Laplace 1,4, berapakah tekanan akhirnya? Penyelesaiannya seperti ini. Diketahui V2 sama dengan setengah, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, V1 sama dengan 2 liter, Y sama dengan 1,4, P1 sama dengan 2 kali 10⁵ PA. Yang ditanyakan itu P2. Suatu gas memiliki volume awal 20 meter kubik, dipanaskan dengan kondisi isobaris sehingga volume akhirnya menjadi 80 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atm atau 2 atmosfer, tentukan usaha luar gas tersebut. 1 atmosfer sama dengan 1,01 kali 10⁵ PA. Penyelesaiannya seperti berikut. Didapatkan yaitu W sama dengan 12,12 kali 10⁻⁶ Joule. Soal nomor 4. Suatu mesin mempunyai suhu reservoir tinggi 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah 70 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi pada mesin tersebut. Maka efisiensi mesin sebesar 49 derajat Celcius, 49%. Nomor 5. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 20 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang ditemukan perubahan entropi sebesar 200 Joule per Kelvin. Lanjut nomor 6, yaitu hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat dilakukan untuk mengubah energi dalam. Nomor 7. Proses isobarik dalam termodinamika adalah proses isobarik merupakan perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Proses adiabatik pada termodinamika tidak ada kalor yang ditambahkan pada sistem atau meninggalkan sistem. Proses adiabatik bisa terjadi pada sistem tertutup yang terisolasi dengan baik. Untuk sistem tertutup dan yang terisolasi dengan baik, biasanya tidak ada kalor yang dengan seenaknya mengalir ke dalam sistem atau meninggalkan sistem. Nomor 9. Proses isotermal dalam termodinamika adalah perubahan sistem di mana suhu tetap konstan, delta T sama dengan 0. Ini biasanya terjadi ketika suatu sistem berada dalam kontak dengan reservoir panas luar, dan perubahan menjadi perlahan untuk memungkinkan sistem untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan suhu reservoir melalui pertukaran panas. Nomor 10. Proses isokorik, yaitu proses perubahan keadaan yang terjadi pada volume tetap.
Nomor 11, proses akuasi statik adalah suatu proses yang pada setiap saat atau pada setiap tahap perubahan sistem secara keseluruhan selalu mencapai keadaan kesetimbangan. Nomor 12. Sebelah gas ideal mengalami proses seperti gambar tersebut. Proses yang menggambarkan adiabatik dan isokorik berturut-turut ditunjukkan pada nomor. Adiabatik, ciri garisnya melengkung curam seperti garis 2 dan 3. Isokorik, garisnya yang tegak lurus sumbu V, bisa 5-1 juga 3-4. Rumus hukum termodinamika 1. Delta U sama dengan I min W, itu memiliki keterangan delta U yaitu perubahan energi dalam joule, I atau kalor dalam joule, W yaitu usaha dalam joule. Sebutkan contoh penerapan proses isobarik. Proses isobarik ini dapat dijumpai pada kasus pemanasan air dalam kettle mesin uap yang sampai memiliki titik didihnya sampai air menjadi uap. Nah, masuk ke nomor terakhir, yaitu sebutkan contoh penerapan proses isokorik. Terjadi pada sebuah kipas dan baterai dalam sebuah wadah tertutup. Kipas bisa berputar menggunakan energi yang disumbangkan baterai. Untuk kasus ini, kipas, baterai, dan udara yang berada dalam wadah dianggap sebagai sistem. Ketika kipas berputar, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada dalam wadah. Pada saat yang sama, energi kinetik gambar berubah menjadi energi dalam udara. Energi listrik pada baterai tentu saja berkurang karena sudah berubah bentuk menjadi energi dalam udara. Nah, tadi adalah pembahasan dari soal-soal yang sudah saya susun. Jika ada yang salah, mohon maaf. Sekian.